Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau membangunkan kami dari tidur kami masing-masing. Kami mengucap syukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Yang menjadi renungan harian seperti yang tertulis dalam Almanak HKBP pada tanggal 8 November 2024 diambil dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Ketika Yesus melihat banyak orang yang tampak lelah dan kesusahan, juga terlantar seperti domba yang tidak bergembala, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bisa dibayangkan menderitanya bila ada domba yang tidak bergembala. Ia pasti akan merasa tidak nyaman. Ia pasti akan kelaparan dan kehausan, juga kekurangan makanan. Pastilah ia juga berada dalam bahaya. Jika ada binatang buas hendak menerkamnya, karena ia tidak memiliki pembela yang melindunginya. Domba tak bergembala itu ibarat berada di ujung tanduk. Demikian juga jiwa manusia yang tersesat jika mereka terpisah dari gembala yang baik itu, yaitu Yesus. Sebaliknya, bila kita berada di dekat gembala yang baik ini, kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang, nyaman dalam perlindungan tangan Tuhan. Di dunia ini manusia tak akan menemukan kasih seperti kasih Tuhan, karena manusia umumnya egois dan tidak peduli terhadap sesamanya, seperti sikap Kain ketika Allah menanyakan keberadaan Habel, anak-anak daripada Adam tersebut. Tapi Kain menjawab, apakah aku yang menjadi penjaga adikku? Itu jawabnya kepada Tuhan. Dapat kita baca dalam Kejadian 4 ayat 9. Demikianlah manusia egois, mementingkan diri sendiri. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkorban dan punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Dunia yang sedang kita hadapi saat ini banyak terjangkit banyak penyakit, banyak orang yang mengalami kesusahan, yang terhimpit ekonominya, yang menghadapi masalah atau problem. Maukah kita berkorban? Mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, materi,
untuk mengabarkan Injil kepada mereka, sehingga mereka diselamatkan dan bertemu dengan gembala yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan pun sedang mencari murid-muridnya yang akan Ia utus untuk melakukan misinya di tengah dunia ini, untuk menjalankan rancangan yang berasal dari Allah, untuk mendatangkan salom bagi dunia ini. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus yang penuh belas kasih. Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini seperti yang dikatakannya dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan meringankan beban kita. Tuhanlah pelindung kita, Tuhan penolong kita, karena Dia adalah Gembala yang agung. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini. Engkau sungguh Allah yang maha kuasa. Engkau maha tahu apapun yang akan kami lakukan hari ini. Aktivitas kami, pekerjaan kami, cita-cita, rencana kami, apapun itu, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhan yang menopang kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada. Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Engkaulah Tuhan yang menjadi penghibur kami dan kekuatan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami berserah ke tangan pengasihan-Mu. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami dapat melakukan aktivitas kami di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.